wabarakatuh. Halo anak soleh solihah, kembali lagi di kelas IPA bersama Bu Firda. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Oke, mempersiapkan agenda ujian tengah semester, maka hari ini kita akan mempelajari tentang fotosintesis. Kira-kira bagaimanakah fotosintesis itu dan bagaimanakah mekanisme kerja dari proses fotosintesis? Kita akan bahas bersama-sama pada hari ini. Yuk ikuti. Ya, pertama-tama kita mengenal istilah fotosintesis. Oke, bisa dilihat di sini ya. Fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu bersifat autotrof atau bisa memproduksi atau memasak makanannya sendiri di dalam tubuhnya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama ya. Di sini ada tumbuhan, oke. Taruhlah ini misalnya tumbuhan tomat ya. Di sini ada CO2, kemudian ada energi dari cahaya matahari, kemudian ada daun pastinya ya. Daunnya berwarna hijau. Selanjutnya zat hijau daun itu punya yang namanya klorofil. Nah, di klorofil inilah nantinya tempat proses memasak pada tumbuhan. Klorofil akan menyerap energi dari cahaya matahari. Sementara karbon dioksida atau CO2 itu akan diambil oleh stomata atau mulut daun. Jadi pada daun itu memiliki mulut namanya stomata. Stomata banyak ditemukan di mana? Di permukaan daun bagian bawah. Bu, kalau misalnya di atasnya daun apakah ada? Ada, tapi tidak sebanyak apabila di bawah helai daun. Gitu. Kemudian di sini ada batang dan juga akar. Nah, di sini akar ini ya. Tugasnya itu adalah menyerap air dan juga zat hara dari dalam tanah. H2O atau air yang berasal dari tanah akan diserap oleh akar tumbuhan dan akan diangkut oleh berkas pengangkut ke daun untuk dimasak. Selanjutnya setelah dimasak diedarkan ke seluruh tubuh. Nanti kita akan kenalan sama yang namanya berkas pengangkut phloem dan xilem. Selanjutnya, kita mengenal yang namanya reaksi kimia nih. Nah, di sini ada 6 CO2 ditambah 6 H2O, kemudian di sini ada cahaya dan juga klorofil menjadi C6H12O6 ditambah dengan 6O2. Ini artinya apa? Inilah reaksi dari fotosintesis. Artinya 6 atom karbon dioksida, kemudian 6 molekul air pada klorofil dibantu oleh cahaya menghasilkan glukosa atau C6H12O6 ditambah dengan 6O2. O2 itu apa? O2 itu adalah oksigen, sesuatu yang kita butuhkan untuk bernafas. Bisa dibayangkan ketika bumi ini sudah tidak ada lagi tumbuhan, kita mau nafas, O2-nya dari mana? Kan gitu ya. Selanjutnya, ini adalah prosesnya nih. First, water travels up from the roots. Jadi air itu diserap dari akar. Nah, ini kan perjalanannya menuju daun ya, diedarkan menuju daun. Nomor 2, second, leaves absorb the sun's energy. Nah, si daun ini juga menyerap energi dari cahaya matahari. Nah, disinilah proses memasak akan dimulai. Di sini bisa kita lihat karbon dioksida is in the air, ada di udara ya. Kemudian a third, chlorophyll, green pigment atau zat hijau daun ya, and the leaf shall use the sun's energy to turn water and carbon dioxide into sugar to live in at growing plants. This is called photosynthesis. Nah, disinilah terjadi nih di sini. Daun itu ketika dibedah atau dilihat di mikroskop itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Ada jaringan palisade, kemudian ada jaringan sponge, kemudian ada epidermis dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat ya, epidermis. Leaf skin or protective layer. Jadi ini adalah kulit atau pelindung dari daun. Setiap daun pasti punya yang namanya epidermis, punya yang namanya pelindung, punya yang namanya kulit. Ya, bukan cuma manusia saja yang punya kulit, tapi daun juga punya. Fourth,
leaf in which transport water and sugar around the plants. Nah, setelah dimasak, kemudian whole called stoma let carbon dioxide in the oxygen pod. Jadi setelah proses fotosintesis, kemudian kan tadi dihasilkan glukosa dan juga O2. O2-nya dilepaskan ke udara, kemudian glukosanya kemana? Glukosanya diedarkan ke seluruh tubuh. Bu, apakah O2 seluruhnya dilepas ke udara? Tidak, pasti tumbuhan itu juga butuh oksigen meskipun dalam jumlah yang sedikit ya. Jadi glukosa dan juga O2 itu tetap diedarkan ke seluruh tubuh, sama seperti manusia ketika mengalami proses pencernaan. Selanjutnya, nah ini adalah tempat fotosintesis. Jadi klorofil kalau dibedah atau diperbesar, bentuknya itu seperti ini, seperti kacang gitu ya. Kacang di dalamnya ada kacang-kacang lagi. Ada apa? Di dalamnya ada yang namanya tilakoid. Keping tilakoid. Jadi di keping tilakoid inilah klorofil itu berada. Jadi di situ dapurnya ya. Kemudian di sini ada ruang kosong, ada. Diisi oleh apa? Diisi oleh cairan kental dari stroma. Kemudian di sini ada keping tilakoid. Jadi tumpukan-tumpukan tilakoid. Ya, tumpukan tilakoid dinamakan grana. Ini dia, grana, tumpukan tilakoid. Kemudian di dalam klorofil, di dalam ini ya, terdapat dua membran. Ada membran luar dan juga ada membran dalam. Kemudian ada yang namanya membran peralihan. Jadi membran peralihan ini adalah suatu ruangan di antara membran luar dan juga membran dalam, gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di dalam jaringan palisade dan jaringan sponge terdapat sejumlah kloroplas yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selanjutnya, Nah, ini adalah proses percobaan pembuktian fotosintesis. Di sini bisa kita lihat ada gelas ukur, kemudian ada corong, ada hidrila ya. Ada corong kaca, kemudian ada kawat pengait ya, ada tabung reaksi juga. Nah, ketika hidrila ini air ya, diisi oleh air, kemudian diletakkan di tempat yang ada sinar di situ. Apalagi sinarnya kencang, sinarnya tuh banyak gitu ya. Semakin banyak sinar, maka gelembung yang dihasilkan di sini itu semakin banyak. Nah, second and third. Ketika diletakkan di tempat yang remang-remang, itu tetap ada gelembung, tapi sedikit. Tidak sebanyak ketika di tempat yang terang. Kemudian, third, ini ketika diletakkan di tempat yang gelap, yang teduh. Ada, tapi juga lebih sedikit daripada yang nomor 2. Ini membuktikan bahwa proses fotosintesis itu sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya cahaya matahari atau cahaya apapun. Lampu bisa Bu, bisa, tapi lebih baiknya pakai cahaya matahari. Itu gelembung udaranya itu semakin banyak cahaya matahari, semakin banyak. Kayak gitu. Selanjutnya ada percobaan dari Sah. Di sini ada tumbuhan, kemudian ada gelas ukur, ada kaki 3, kemudian ada bunsen, ya, ada pembakar, kemudian ada tabung reaksi yang sudah diisi oleh daun, ya, dan juga ada airnya. Nah, ketika dilakukan uji coba, ini daunnya pertama nih diberi penutup, ya, diberi penutup. Daun ditutup kertas perak atau aluminium foil. Kedua, daun direbus dalam air untuk mematikan sel tumbuhan. Kenapa direbus? Supaya selnya mati. Ketiga, daun direbus dalam alkohol. Jadi yang pertama ini direbus di dalam air biasa. Selanjutnya direbus dalam alkohol untuk melarutkan klorofil. Setelah itu, daun tadi yang sudah direbus ditetesi lugol atau yodium. Nah, nanti akan berubah warna. Nah, perubahan warna itu yang menandakan adanya glukosa atau hasil dari fotosintesis. Percobaan pembuktian fotosintesis menghasilkan glukosa. Selanjutnya, nah, ini adalah sel dari tumbuhan, ya.
Sel dari tumbuhan ini bisa kita lihat ya. Di sini ada dinding sel, ya, dinding sel yang ini. Dinding sel ini berfungsi untuk apa? Melindungi agar sel tumbuhan ini tidak hancur. Dan dinding sel inilah yang menyebabkan kenapa tumbuhan itu tidak seelastis kulit manusia, tidak seelastis tubuh atau organ dari manusia dan hewan, karena jaringannya beda, gitu ya. Kira-kira apa yang membedakan dengan sel hewan? Kalau di sel tumbuhan itu ada yang namanya ini, central vacuole atau vakuola. Hanya ada di tumbuhan. Kemudian ada yang namanya klorofil, ya, ada mikrotubul, ada Golgi apparatus atau aparatus Golgi, ada ribosom, ada nukleus. Di sini ya bisa kita lihat. Kemudian ada kromatin atau DNA protein di dalam inti. Ini inti ya. Ini inti. Selanjutnya ada row endoplasmic reticulum. Retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Apa bedanya? Kalau kita perhatikan, ini gambarnya kurang HD ya, mohon maaf. Kalau yang kasar atau raw endoplasmic reticulum itu di sini ada ribosom, ditempelin oleh ribosom. Kemudian yang halus bisa kita lihat di sini tidak ada totol-totolnya, tidak ada bentol-bentolnya. Artinya tidak ada ribosom yang menempel di retikulum endoplasma halus. Kayak gitu. Ada yang namanya peroksisom, kemudian ada intermediate filamen, ada mikrofilamen, ada kloroflas, ada sitosol, ada membran plasma, gitu. Kemudian, nah ini sebagai pembanding aja ya. Yang atas ini adalah sel hewan. Dia bentuknya lebih fleksibel ya. Karena bentuknya lebih fleksibel, dia tidak punya dinding sel. Itulah sebabnya kenapa hewan atau manusia itu nggak kaku gitu badannya ya. Di sini bisa kita lihat ada lisosom, ada flagel, kemudian ada centriole, ada peroksisom, ada sitoskeleton. Di dalamnya ada apa? Ada mikrotubul, ada intermediate filamen, ada mikrofilamen. Ada mitokondria, kemudian ada membran plasma. Ingat ya, mitokondria ini bentuknya seperti sosis. Nah, yang seperti sosis ini adalah mitokondria. Nanti akan kita bahas lebih lanjut fungsi-fungsinya. Oke, saya rasa cukup sekian sekilas tentang fotosintesis ya, fotosintesis tumbuhan. Yang menjadi sorotan sebenarnya utamanya itu adalah ini. Ya, ini. Proses dari fotosintesis. Yang pertama bagaimana, kedua bagaimana, ketiga bagaimana, dan seterusnya. Hingga oksigen itu bisa kita nikmati, bisa kita hirup hingga hari ini. Itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Thank you for today. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah penjelasan. Kita sama-sama belajar. Intinya, tetap semangat untuk selalu belajar. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.